Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khalilu wa khiratuhu min khalqih. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin wa taraka ummatahu 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari yang sangat mulia ini, khatib mengajak, berwasiat kepada hadirin sekalian, terkhususnya kepada diri pribadi khatib sendiri, agar senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menjalankan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keberuntungan nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat mulia, di mana penutup nabi, di mana penutup rasul dilahirkan di dunia ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah nabi kita, baginda kita, qudwa kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Di bulan ini juga seyogyanya kita selaku umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan sebagai suri tauladan bagi kita semua. Dan termasuk salah satu suri tauladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berwala, berlemah lembut, berkasih sayang kepada sesama muslim, dan berlepas diri keras kepada kaum kufar. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah ini, marilah bersama-sama kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijunar rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa ma yaf'alhu minkum faqad dalla sawa as-sabil. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuhmu menjadi aulia, menjadi teman-teman setia, menjadi penolong yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena kasih sayang engkau kepada mereka. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar dengan kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir nabimu dan mengusir kamu.
padahal kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhanmu. Jika kamu benar berbuat demikian, kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka. Karena rasa sayang kalian kepada mereka, aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan bagi barang siapa yang di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini adalah berkaitan dengan kisah yang dialami oleh salah seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib adalah seorang sahabat Nabi dari kalangan kaum muhajirin, dan juga termasuk sahabat yang ikut membersamai Nabi ketika perang Badar. Ketika Nabi SAW mengumumkan bahwasanya akan membebaskan kota Mekah, beliau kemudian memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan persiapan. Akan tetapi Hatib dengan sengaja menulis sebuah surat yang ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy melalui seorang wanita suruhannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada penduduk Mekah rencana yang akan dilakukan Nabi SAW. Ia lakukan hal itu agar dirinya dianggap menjadi pahlawan yang paling berjasa bagi orang-orang kafir Quraisy. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan hal yang demikian kepada Nabi SAW. Kemudian beliau mengirimkan utusan untuk mengejar wanita tersebut. Maka diambillah surat itu dari tangan si wanita tadi. Oleh karena itu ibadallah, para mufassir menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat melarang, sangat mencela orang-orang yang menjadikan kaum Yahudi, yang menjadikan kaum Nasrani sebagai aulia, sebagai teman setia atau penolong. Karena sesungguhnya penolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala, hanyalah baginda Nabi SAW dan juga orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu sangat disayangkan sekali apabila ada sebagian dari kita atau ada sebagian oknum dari kaum muslimin yang justru menjadikan orang-orang kafir sebagai teman dekat mereka, sebagai aulia, bahkan disanjung-sanjung kedatangannya, dimuliakan, bahkan disambut sedemikian rupa. Di sisi lain kita mendapati sebagian saudara-saudara kita, sebagian oknum dari saudara kita bahkan mempersekusi para asatid, para ustadz. Kajian-kajian Islam dibubarkan dan kezoliman yang lainnya sesama kaum muslimin. Hal ini tentu tidak sejalan dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat di atas. Kita bisa bayangkan ibadallah, seorang muslim minimal 17 kali membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya yang intinya orang-orang yang dimurkai adalah kaum Yahudi dan orang-orang yang sesat adalah kaum Nasrani. Ibadallah. Lalu bagaimana logikanya ada seorang muslim yang terharu dengan pemimpin Nasrani? Bagaimana mungkin ada seorang muslim yang terpukau bahkan sampai menangis di hadapan pemimpin Nasrani dan bahkan bangga menjadi bagian dari katedral? Bagaimana mungkin logika seorang muslim yang katanya dia muslim, bahkan ditokohkan sebagai pemuka agama, akan tetapi mencium tangan pemimpin Nasrani dengan penuh ta'zim? Bagaimana logikanya seorang muslim justru mencium kening pemimpin Nasrani dengan penuh cinta dan bangganya? Oleh karena itu orang muslim yang mengagungkan pemimpin kafir, yang mengagungkan pemimpin Nasrani, yang membanggakan orang-orang kafir, maka kami ingatkan dengan perkataan dari ulama kita yang mengatakan wal muslimu alladzi yaqsudu ta'zima ghairil muslimin in kana li gharadin dunyawiyyin fahuwa athimun fasiqun tajibu alaihi taubatu fauran. Seorang muslim yang sengaja mentakzim, yang sengaja mengagungkan non muslim, apalagi pemimpin mereka, jika hal itu tujuannya untuk duniawi, cari muka misalnya, cari harta, cari pangkat, cari kedudukan, maka dia berdosa dan fasik, wajib bertobat seketika, langsung bertobat.
Wa in kana li raf'i dinihim fahuwa murtaddun yustatabu salasan fa in taba wa illa kutil. Lalu apabila jika dia melakukan hal yang demikian untuk meninggikan atau mengangkat agama mereka yaitu non muslim, maka sesungguhnya dia telah keluar dari agama Islam. Diminta taubat sampai 3 kali. Jika dia bertobat, maka dia kembali ke agama Islam. Maka jika tidak, dia kena had, yaitu dibunuh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang menjadikan musuh-musuh Allah sebagai walinya, bahkan mengagungkan mereka, maka mereka sesungguhnya tidak memiliki marwah, kewibawaan dan izzah sebagai kemuliaan. Musuh-musuh mereka akan dengan mudah mengalahkannya, menjatuhkan kehormatannya, mengusirnya, menguasai wilayahnya, dan merampas hak-haknya. Sesungguhnya kemuliaan, kekuatan, dan kehormatan suatu kaum diberikan kepada siapa saja yang berpegang teguh pada tali agama Allah, kembali menjadikan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang beriman sebagai aulia, sebagai wali, teman setia atau penolong, menjalankan perintah-perintahnya dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya yang mulia. Oleh karena itu ibadallah, hendaknya kesetiaan kita hanya diberikan kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, serta tidak memberikan kesetiaan kepada musuh-musuhnya, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala laqad amarakum bi amrin azim. Laqad amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma irfa'na al bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan wal zalazilat wat ta'un min baladina Indonesia hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihfad biladal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustatafin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman, khususan ikhwanana fi biladi Filistin ya Allah, khususan ikhwanana fi biladi Gaza, khususan ikhwanana fi biladi Rafa. Allahumma ansurhum, Allahumma sabit aqdamahum, Allahumma izzal Islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wakhzul man khazal al muslimin wa dammir a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله يعلم ما تصنعون فأقيموا الصلاة